Saudara, sepanjang bulan November ini, kita akan diberkati Tuhan dengan seri racun-racun kehidupan yang bisa merusak kita, saudara. Ya, poison itu racun. Jadi ternyata dalam hidup ini, saudara, ini bukan bicara soal minuman, makanan yang beracun, tapi banyak hal yang sifat, sikap, karakter yang tidak baik yang ada di lingkungan sekitar yang bisa meracuni kita, membuat kita jadi buruk. Nah, salah satu yang akan kita renungkan pagi ini yaitu iri hati, saudara. Wow, ini topik yang sangat sering kita temui, mungkin juga pernah kita alami, yaitu bicara soal iri hati. Iri hati tidak pernah menjadi sifatnya Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah mewariskan sikap itu kepada kita anak-anaknya. Bahkan iblis pun mulanya adalah seorang malaikat, tapi dia iri melihat kebesaran Tuhan. Dia sombong, saudara. Lalu Tuhan hukum dia. Sifat iblis ini pula yang menggoda Hawa waktu di Taman Eden. Adam dan Hawa lagi baik-baik. Iblis ini paling sering menggoda, saudara. Jadi kalau saudara sering digoda, hati-hati, itu biasanya dari iblis. Hai Hawa, maukah engkau seperti Allah? Nah, muncul ucapan itu, saudara. Mau enggak kau kayak Allah? Jadi iblis mulai menaburkan keiri hatian dalam diri Hawa. Pengen jadi kayak Allah. Nah, saudara, kita butuh hati-hati dengan sifat ini, saudara. Karena sifat ini membuat kita yang paling beda dengan sifatnya Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, sifat iri hati ini bukan cuma soal Adam dan Hawa kehidupan, tapi merusak hubungan-hubungan kita. Kita yang dulunya baik, gara-gara iri bisa jadi renggang. Kinerja tim, ada anggota tim bawaannya iri terus. Wah, mengganggu kerja sama tim. Bahkan saudara, iri hati bisa membuat seseorang menjadi gelap mata, ya, dan tidak kenal siapa lawan, siapa kawan. Masih ingat Kain dan Habel, saudara? Kain dan Habel itu dua kakak beradik. Kain kokoh, Habel adik. Membawa persembahan kepada Tuhan. Yang satu tidak diterima, Kain. Yang diterima Habel, adiknya. Saudara lihat, gara-gara iri hati, tidak peduli ini adik. Dihajar, dihabisin oleh kokohnya sendiri. Saudara, ngeri ya. Kalau kita iri dengan orang yang jauh, masih kita bisa maklum. Ini dengan adik dewek, saudara. Sedara, sekandung, lahir dari ibu yang sama. Gara-gara iri hati, saudara. Wow, adiknya disikat, dibunuh, mati, saudara. Nah, itu kita kenapa perlu waspada sekali dengan hal ini yang membuat kita harus renungkan bersama-sama di dalam Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan hari ini dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 16. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 16. Pelan-pelan kita buka, kita akan baca 4 ayat ini, saudara, yang di rumah bisa mendapatkannya dari tampilan layar. Yang kita harus buka HP, buku, boleh, kita akan baca. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oh saudara, jangan tutup Alkitabnya terlalu cepat. Lihat ayat yang 14-15 saudara. Waktu kita iri hati, kita melawan kebenaran, melawan Tuhan. Waktu kita iri hati, tidak pernah datang dari atas. Dari Tuhan tidak pernah. Datang dari mana saudara? Dari dunia yang berdosa. Dari nafsu manusia. Dan dari setan-setan. Tidak pernah datang dari Tuhan. Nah saudara, kadang
Anak Tuhan pun diam-diam bisa iri hati. Gak usah angkat tangan, saudara. Mungkin di antara kita pun diam-diam di hati pikiran pernah punya iri hati dalam bentuknya sendiri. Dan mungkin itu meracuni kita diam-diam. Mengganggu kita. Nah, hari ini kita yang belajar. 2 hal paling tidak. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa lepas dari sikap iri hati. Yang pertama, berhenti punya perasaan tidak diberkati. Berhenti punya perasaan tidak diberkati. Pujian kita naikkan tadi, terima kasih Tuhan. Artinya, sedikit banyak hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada anak Tuhan yang tidak pernah diberkati. Soal besar kecil itu beda lagi. Nah, orang yang iri, saudara, punya mental begini nih, saudara. Oh Tuhan, kenapa dia diberkati terus? Aku tidak diberkati. Perasaan ini memenuhi hari-harinya, memenuhi sikap hatinya, saudara. Dia pikir dia orang yang paling sial di dunia ini. Orang yang paling kena banyak musibah. Pokoknya orang yang paling buruk lah, saudara. Padahal orang yang iri hati, saudara, yang merasa dirinya kurang, punya banyak sekali. Orang yang iri, belum tentu kurang hidupnya, saudara. Tapi dia selalu merasa begitu. Kurang, kurang, dan kurang. Melihat orang lain lebih banyak. Saudara, orang yang iri, belum tentu orang yang miskin. Betul? Banyak orang yang kaya berlimpah harta pun ngajak ngobrol-ngobrol. Iya kok, aku ini iri lihat Dio ini. Temannya sebelah heran, ngapa kok iri? Keluarga kok lamapan, anak sekolah bagus, mobil ndak kurang. Usahamu menanjak terus. Kok bisa muncul kata iri? Iri hati tidak pandang bulu, saudara. Iri hati bukan bicara apa yang ada di tangan kita, tapi pola pikir kita, mental kita yang Tuhan ingin kita gumulkan baik-baik. Hari ini engkau punya banyak, yang di gereja maupun di rumah. Tapi kalau kau punya mental yang terus merasa kurang, terus merasa miskin, terus merasa tidak diberkati Tuhan, tidak peduli kau punya begitu banyak, kau tetap saja iri. Sementara, saudara, saya sering temukan, ada orang-orang yang sederhana, lihat rumahnya tidak meyakinkan. Makanan yang disajikan waktu datang berkunjung sederhana. Tapi dari mulutnya kelihatan tidak ada irinya, saudara. Dikit-dikit puji Tuhan. Dikit-dikit kansecu, kalau bahasa Mandarin, terima kasih Tuhan. Malah, saudara, sekalipun yang di tangannya dikit, dia nggak ada iri hati, malah murah hati. Saudara pernah temukan itu? Orang yang punya sedikit masih bisa berbagi dengan orang lain. Kadang buat kita bingung, saudara ya. Yang harusnya iri orang-orang ini nih. Ternyata sungguh Kain dan Habel memberikan barang kepada Tuhan. Tuhan tegur baik-baik. Persoalannya bukan di barang itu, saudara. Tapi di sini nih, saudara. Di pola pikir. Di mana iblis sudah bermain. Saudara, jangan fokus dengan berkat orang lain. Tapi engkau menolak memperhatikan. Ternyata besar perjuangan yang orang itu berikan supaya bisa jadi sukses. Saudara, kadangkala betul bukan? Kita ini terlalu sibuk memperhatikan kesuksesan orang lain, berkat Tuhan, tapi kita tidak lihat yang di belakangnya, saudara. Kita tidak melihat hari-hari susahnya. Kita tidak melihat air matanya. Kita tidak lihat dia bangun dari jam 4 pagi, mungkin buka toko, sampai siang, sampai malam, pusing, mikirin cari duit, begitu. Ngadepi karyawan setengah mati. Kita udah lihat. Yang kita lihat, berkat-berkat Tuhan terus. Nah itu yang orang iri kerjakan, saudara. Orang iri cuma lihat yang baik-baik. Dia tidak lihat yang di belakangnya, segala air mata perjuangan. Saya punya gambar, saudara. Kayak ini nih gambarnya. Bapak Ibu lihat ya. Ada orang-orang di bawah, ngolok-ngolok sampai dengan iri hati. Wah, terlalu mudah kok sampai di puncak mencapai piala. Oh, sebentar. Lihat dulu dong. Sebelum sampai ke puncak,
Orang ini berdarah-darah perjuangannya. Sakit, ya, penuh air mata. Jangan lihat enaknya saja. Orang yang iri, saudara, cuman mau pas di mana? Di atas atau di bawah? Pas di atas. Tapi mereka tidak lihat perjuangannya. Berapa banyak di antara kita, hai anak Tuhan, engkau iri dengan rekan saudara seimanmu di gereja ini yang lebih berduit? Amin? Amin? Betul, jangan amin, bahaya. Tapi diam-diam di hati. Iya, aku iri sama dia ini. Caknya duitnya udah berseri, musuh. Ado baik dia gampang keluar duit. Kami mikir bisa berkali-kali. Tapi saudara nggak lihat kenapa dia bisa hari ini punya duit? Ada perjuangan di baliknya. Mau nggak saudara lewatin itu? Orang yang iri juga dengan pernikahan orang lain. Woi, kalau dia di gereja, gandeng tangan sepanjang jalan kenangan. Kita selalu bergandeng tangan. Kalau saya tidak begitu mau selagunya. Sepanjang jalan kenangan, kita berantem terus. Ya, dianya awet dengan istri. Bukan topeng, bukan topeng. Kami tahu hidup di belakang, di gereja, di rumah. Orang ini bagus pernikahannya. Dengan anak bagus. Akur lah pokoknya. Tidak sempurna tapi akur. Saudara iri, tapi saudara nggak lihat. Si suami kerja keras. Membangun rumah tangga itu. Belajar ngalah. Belajar lawan ego. Si istri juga demikian, diam-diam dalam doa. Mungkin pernah dilukai oleh istri suaminya. Dia doa, Tuhan tolong bantu. Rumah tangga ini jangan sampai hancur. Ternyata tiap malam istrinya doa. Mereka diam-diam juga cari yang dewasa rohani, minta bimbingan, minta nasihat, baca segala macam, nonton video YouTube. Bagaimana supaya rumah tangga lebih baik. Banyak khotbah-khotbah online. Oh, tips-tips membangun pernikahan yang indah di mata Tuhan. Ada perjuangan, saudara. Orang iri cuman mau enaknya saja, nggak mau susahnya. Saudara, tiap kita pengen hidup diberkati Tuhan, baik finansial, pernikahan, kesehatan, macam-macam. Banyak juga di antara kita kalau baca Alkitab, pengen kayak Yusuf, saudara, jadi penguasa Mesir. Tapi saudara nggak lihat, untuk sampai dia jadi penguasa Mesir, Yusuf ditempa oleh Tuhan begitu banyak. Banyak penderitaan. Seperti firman yang kita baca, Yusuf melalui itu dia lalui dengan Tuhan, dia tidak mau iri hati. Karena iri hati datang dari setan. Banyak orang juga baca kisah Ayub. Saudara masih ingat Ayub yang dicobai Tuhan luar biasa? Anak mati dalam satu hari, matinya banyak anaknya. Kekayaannya habis, kesehatannya pun diambil Tuhan sampai tinggal borok-borok gatal. Habis semuanya diambil Tuhan. Kita nggak fokus di situ, tapi banyak anak Tuhan hanya baca Yusuf, Ayub diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Setelah pencobaan yang berat, Ayub diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sampai Tuhan buat kekayaannya double, saudara. Berlipat lebih banyak daripada sebelumnya. Orang iri cuma baca ayat itu. Nggak baca perjuangannya, saudara. Kita jangan. Kalau kau iri hati, kau nengok dulu perjuangan di baliknya. Banyak orang pengen kemuliaan Tuhan Yesus. Sudah bangkit dari kayu salib. Tidak melihat perjalanan ketaatan yang setengah mati sampai ke salib itu. Mari hati-hati, saudara. Sadari betul. Ada berkat orang lain yang Tuhan kasih. Juga ada berkat Tuhan bagi hidupmu. Amin. Setiap kita ini, saudara, saya sering bayangkan begini. Kita ini dikasih satu buku masing-masing oleh Tuhan. Tuhan yang tulis cerita itu. Dan buku ini tidak ada yang kembar. Artinya apa? Setiap buku kehidupan kita punya story-nya sendiri. Punya jalannya sendiri. Betul, saudara? Ada cerita hidup saudara yang miripnya di gereja ini? 100% ada? Ada cerita Ibu Lili. Ibu Lili ini rajin datang sebelahan sama Ibu Sarah. Bestie.
BFF kalau anak muda bilang, best friend forever. Tapi saudara lihat, mirip nggak jalan hidupnya Ibu Sarah dengan Ibu Lili? Beda. Betul? Story kita beda. Masa lalu kita beda. Tidak ada yang mirip, saudara. Adik-beradik pun yang lahir kembar, tidak ada yang mirip. Tuhan bawa jalan ceritanya beda-beda. Dan Tuhan ingin, saudara, jangan fokus dengan berkat orang lain. Fokus saja jalani cerita hidup saudara dengan Tuhan. Hari ini kalau pernikahanmu struggle, banyak pergumulan, jalani dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Amin. Kalau kamu punya pergumulan yang berat dalam pekerjaan, lihat orang lain yang lebih baik hidupnya, tidak usah iri, biarin. Malah kalau yang bagusnya sikapmu adalah, Tuhan, aku bersuka cita melihat orang lain bersuka cita. Bukan aku sedih melihat orang lain bersuka cita, bukan. Aku bahagia melihat saudara seimanku, rekanku diberkati Tuhan. Aku ikut bahagia. Itu harus jadi mental kita, saudara. Jangan kayak kalimat orang yang sering kita dengar, susah lihat orang senang, apalagi senang lihat orang susah. Awas kalau musuh terpleset di bawah malah ketawain musuh. Senang lihat orang lain susah, terus ikut susah. Saudara kandung, 3 beradik, ada satu yang jaya. Puji Tuhan, dia Kristen, diberkati Tuhan. Wow, sudah lama, aduh, bisnis susahnya setengah mati. Kok dia kayaknya encer sekali hidupnya, diberkati Tuhan. Saudara ingat, saya anak Tuhan. Saya senang Koko Cece saya diberkati Tuhan. Mengapa? Tuhan juga tidak tinggalkan saya. Dia punya jalan cerita yang terbaik bagi hidup saya. Dan dia juga sediakan berkatnya bagi saya. Amin. Saudara, ada kalimat yang saya ingin bagikan bagi saudara hari ini. Daripada habiskan waktu iri melihat rumput tetangga lebih hijau. Lebih baik konsentrasi yuk, kita rawat rumput kita. Sirami rumput kehidupanmu. Rawat itu baik-baik. Perjuangkan baik-baik. Wong bisa hijau, saudara. Karena dia juga berjuang, si tetanggamu. Boleh nggak, Muse? Saya bukan iri, tapi saya ambil hal-hal positif. Mengapa rumputnya bisa hijau? Bagus sekali, saudara. Tuhan ingin kita punya hati yang mau belajar. Mendorong kita jadi maju. Saudara, beberapa waktu lalu, contoh Christine sebutkan, ada satu anak Tuhan, Agnes Monica. Anak Tuhan ini, saudara. Artis yang top chair, bahkan di kancah internasional dia diakui. Waktu diwawancara, bagaimana pendapatmu tentang sikap orang-orang yang kurang bersyukur dengan bakatnya? Dia ngomong begini, saudara. Kita itu punya waktu yang cukup sebenarnya. Tapi waktu yang cukup itu kita kadang suka habiskan untuk nyinyir orang lain. Ngomongin orang lain, jelekin orang lain. Untuk apa, dia bilang. Daripada waktu itu kita habiskan untuk iri, untuk jelekin orang, untuk nyinyir. Waktu itu kau pakai saja untuk kembangkan dirimu. Ini kata dia loh, saudara, anak Tuhan. Dan mungkin itu alasan mengapa sampai hari ini dia populer, saudara. Sampai ke level dunia. Dia tidak sibuk nanti komentari, ada artis ini, baru selingkuh, komentar, saudara. Pansos istilahnya, cari populer. Tidak, dia bilang. Dia fokus saja. Kembangkan bakatnya. Muliakan Tuhan dengan talentanya. Sayang, saudara. Waktu kita ini kan cuma sekali dalam hidup. Betul ya? Daripada itu terbuang sia-sia. Engkau percaya, Tuhan, aku sudah diberkati oleh Engkau. Aku akan berjuang untuk pernikahanku. Pernikahanku sesusah-susahnya. Aku akan tetap bersyukur. Aku sudah diberkati Tuhan. Keuanganku juga demikian. Menghadapi anak, menghadapi pasanganku. Menghadapi mertuaku mungkin. Menghadapi kesehatanku. Aku jalani dengan Tuhan. Berhenti, saudara. Punya perasaan tidak diberkati. Setiap jemaat yang ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan soal ukuran, tapi kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kita jangan lupa, bukan hanya punya perasaan tidak diberkati, jangan hanya pikirkan diri sendiri. Ayat kita baca ayat 16 mengatakan, iri hati punya kawan, saudara, namanya egois.
Katakan egois, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orang yang iri hati biasanya egois. Dia cuma mikirkan dirinya sendiri, saudara. Seakan-akan kalimatnya begini, saudara. Orang yang iri, rasa hanya dia boleh jadi sorotan, fokus, berkat, dan kebaikan. Orang lain tidak boleh. Harusnya dipromosiin oleh bos itu, akulah, apa dia? Harusnya dapat proyek ini aku. Harusnya dipuji oleh mamaku, walaupun aku sudah berumur. Harusnya aku, malah dia. Harusnya dapat cowok ganteng itu. Apa dia? Harusnya dapat anak koi-koi itu aku. Kenapa dia? Saudara, saya sering pakai gambaran begini, saudara. Kalau gereja atau kita punya perusahaan ya, ada acara. Siapa ini yang ngatur begitu bagus acara ini? Akulah. Siapa ini yang bagus nih yang ngatur makanannya? Mantepnya masak. Siapa yang ngatur makan? Akulah. Siapa yang bikin kotor ini? Dialah. Nah, ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kalau yang baik-baik maunya kita. Yang tidak baik, cepat nunjuk orang. Jangan punya mental seperti itu. Waktu engkau iri hati, kau seakan-akan berkata, aku yang harus jadi aktor utama. Padahal engkau sadar, saudara, itu buat engkau juga jadi sombong, jadi orang yang egois. Semakin jadi anak Tuhan, semakin tidak boleh egois, saudara. Saya belajar kalau makan selalu persilakan orang lain dulu. Walaupun perut sudah bergumul banyak, saudara. Biarin orang lain ambil dulu. Boleh tanya di keluarga, di care, saudara. Itu kebiasaan yang saya bangun untuk diri saya. Kadang-kadang kita lagi ngantri di mall, lagi ada sesuatu. Ada orang yang lebih susah, butuh antrian itu. Kita kasih, saudara. Termasuk waktu ke dokter, berapa kali dengan contoh, ada anak lain yang lebih susah, saudara, yang lebih butuh cepat ditanganin. Ya kita kasih duluan. Semakin jadi anak Tuhan yang ikut Tuhan lama, engkau tidak boleh egois. Saudara ingat, dalam hidup ini pun, bahkan bukan anak Tuhan pun, bukan orang Kristen pun, orang egois itu tidak disukai orang, saudara. Ingat ya, tidak boleh jadi egois. Punya hati terus pikir, bagaimana hidupmu jadi berkat. Semakin kau berpikir murah hati dengan pasanganmu, murah hati dengan keluargamu, murah hati dengan pelangganmu, yakinlah saudara, justru berkat Tuhan akan datang lebih banyak. Amin. Nah, saya punya satu video, saudara, yang ingin saya tampilkan bagi saudara. Ini percobaan nyata, saudara. National Geography mengadakan percobaan dengan anak-anak kecil yang bisa iri, saudara. Ternyata iri bukan cuma orang dewasa ya, anak-anak juga bisa iri. Mereka digendong, diajak main, lalu tiba-tiba dilepaskan, saudara. Yang gendong itu tiba-tiba pegang barang-barang lain, anak kecilnya belum iri. Sampai tiba-tiba ada yang diambil oleh seorang, yang tadi yang gendong dia itu ambil sesuatu, mulailah dia iri. Ternyata bukan cuma manusia, hewan anjing pun. Hati-hati engkau yang punya piaraan anjing di rumah, anjingmu bisa iri. Kita tonton videonya Bapak Ibu ya. Sekali lagi. We've invited these Suara babies, boleh? puppies, and their respective guardians to take part in what might be the cutest experiment we've ever conducted. Our toddlers and pooches will be put through a series of tests to measure one thing: jealousy. The question is, when it comes to getting jealous, is the highly evolved human brain really all that Dua different bayi, than the dua average anjing, dog's saudara, brain? sedang diuji. Thank you. These kids are enjoying playtime, but now we're asking the mothers to shift their attention away from them. Tiba-tiba tidak lagi diperhatikan. Hi, how are you doing? The babies don't seem to mind if mom is on the phone or reading a book. Waktu mamanya telepon, But mereka how do tidak you think marah, they'll tidak react iri, when saudara. mom starts to Baca buku shower pun mereka attention tidak on this iri. lifelike doll? Sampai pegang boneka yang kayak manusia, saudara. Mulailah. Hi.
These babies are now showing clear signs of jealousy. And that's not all. Both of our toddlers are actively showing resentment toward our doll. You don't want the baby? Now, some viewers might not be surprised to learn that humans are born to be a little jealous. But could the same be true for our four-legged friends? So Anjing juga Our demikian, two saudara. dogs, Ruby and Emma, didn't mind being ignored while their owners were busy playing with their phones and other lifeless objects. and it's so nice to me. But what do you think will happen when their owners start showering attention on what appears to be a new best friend? Say hello to Noodles. Menggendong boneka anjing, lihat reaksi mereka, saudara. Wonder what kind of dog this is. It's so Padahal itu cuma boneka, saudara. Ruby is clearly excited to see what her owner is holding. Look at you. When she finds out that it's a new dog, Ruby springs into play mode in an attempt to make a new friend. You are so cute. But watch what happens when her owner picks a favorite. You are so cute. Now that Noodles is getting all the love, Ruby is on high alert, and she's now vying for her owner's attention. And just like with our previous pooch, to Emma, Noodles is no toy. He's the real thing. Almost instantly, Emma goes on the offensive. Although these pups aren't happy, there's a good reason that dogs are wired to get worried when they aren't getting all the attention. Oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau engkau yang punya anakmu masih bayi hari ini, ingin menguji, Hangga Iin masih punya anak kecil, pulang beli boneka bayi. Siapa yang piara anjing di sini di rumahnya? Beli boneka anjing. Bapak Ibu, anak kecil, kita masih bisa anggap ini lucu, ketawa. Tapi iri hati tidak lagi lucu waktu kita sudah dewasa. Bersihkan itu. Katakan Tuhan, mau dia yang digendong oleh Tuhan. Kalau kita pakai kata gendong seperti video itu. Mau dia yang diangkat oleh Tuhan. Aku tidak akan iri. Terus aku ikut berbahagia kalau dia diberkati Tuhan. Mengapa? Aku sudah diberkati Tuhan. Dan aku percaya aku juga akan terus diberkati Tuhan di depan. Amin. Ikut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Waktu rekanmu dipuji, engkau ikut gembira. Malah engkau yang bisa, kalau bisa dari mulutmu ngomong, betul, dia ini bagus. Kita dukung dia. Setelah beberapa waktu lalu ada rapat sinode. Saya dengan Musa Unlock sama Cantokit ini pergi. Saudara ya, kalau kami pergi susun saudara, itu posisi badannya 001 saudara. Jadi mereka agak diberkati Tuhan dalam ukuran fisik, gemuk-gemuk kurus saudara. Makanya saya nggak mau duduk di tengah di antara dua pastor kita yang lain ini. Kejepit saudara. Tapi waktu di rapat sinode, Musa Unlock banyak memberkati dengan pemikiran dia. Dihargai sedemikian di sinode, membantu dan pemikiran dia. Saya puji saudara. Saya puji dengan tulus. Wow, jadi berkat luar biasa. Ada saya iri? Enggak. Karena saya tahu itu berkat yang Tuhan kasih ke beliau dan jadi berkat lebih banyak orang. Sementara saya ada berkat yang lain. Kemampuan yang lain yang saya harus kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Dua orang sama-sama tidak boleh sikut menyikut. Harus saling memberkati. Lakukan itu dengan pasanganmu di rumah. Hai anak-anak, lakukan itu dengan yang lain. Kita yang bisnis, kalau punya rekan kolega bisnis, kita tahu dia butuh disupport. Bantu, jangan iri. Dengan ipar-ipar yang lain, tidak usah iri. Jangan iri, saudara. Semakin Tuhan melihat engkau tidak iri, semakin Tuhan yakin mempercayakan lebih banyak bagimu. Mari kita buang jauh-jauh perasaan tidak diberkati. Katakan, Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan. Aku tidak mau lagi mementingkan diri sendiri. Apapun yang aku pernah punya, aku mau hidupku jadi berkat. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, renungkan firman Tuhan ini. Teduhkan kepalamu, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Jujurlah dengan Tuhan. Apakah diam-diam di hati kecilmu yang terdalam? Kok ada iri melihat kehidupan orang lain? Mungkin mereka lebih baik dalam hal keuangan.
Mau ngapa-ngapain begitu gampang. Mungkin kau iri dengan pernikahan mereka yang jauh rasanya lebih indah dibanding pernikahanmu. Engkau putus asa, engkau malu dengan pernikahan. Mungkin juga engkau rasa kecewa dengan Tuhan melihat kesehatan orang lain kok lebih baik daripada aku. Engkau ragu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, katakan, Tuhan, aku mau buang sikap iri ini. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Tolong aku untuk terus bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih. Mari berdoa pribadi kepada Tuhan, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kami bahwa iri hati tidak pernah seharusnya menjadi sifat hati kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Susah senang, suka duka, Tuhan akan terus beri kami kekuatan. Maafkan kami, ampuni kami kalau kami terlalu sering menganggap hidup kami ini tidak diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami pastikan kami akan terus bersyukur ke depan, menengok betul betapa banyak kebaikan yang Tuhan sudah hadirkan bagi kami. Hidup kami tidak sial, hidup kami tidak susah. Sesusah-susahnya kami, berkat Tuhan pun menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus berjalan dalam iman, melawan sifat iri. Setiap kali iri ini datang, kami akan lawan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.